dari yang belum dari verbal, yang belum perilakunya verbal. yang belum terkontrol, mudah guling-guling itu kalau turun ke tanah itu udah guling-guling, nggak mau naik lagi. Sekarang sudah tidak lagi ya, Alhamdulillah ya, sebetulnya. bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi siang yang cerah ini kita sampaikan rasa syukur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di kampus Sekolah Luar Biasa Bening Selaksa Hati di Lembah Gunung Manglayang. Kita bertemu untuk podcast kali ini, bertemu dengan sosok ayahanda yang luar biasa dari tempat nun jauh di sana. Iya, Pak. Kalau kata orang sini, saya ingin perkenalkan dulu teman bincang podcast di hari ini. Beliau adalah Pak Yunus, lengkapnya Ahmad Yunus ya, Pak Pak. Ahmad Yunus ya. Beliau ayahanda dari anak kita yang Oh iya. sedang berasrama di Besa ini. Iya, Muhammad Mirza Muhsin, panggilannya Mirza ya. Muhammad Mirza Muhsin ya. Alhamdulillah, sudah berapa tahun ini Ananda di Besa? Sudah 2 tahun setengah mungkin. 2 tahun setengah ya. Dan itu izin Allah mendekatkan jarak antara Riau Bandung ya. Riau Bandung. Jadi Iya. Pemirsa sekalian, Pak Ahmad Yunus ini tinggalnya di Indragiri. Iya, di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ya. Di Riau non Iya, jauh di sana ya. Masih ada darah Banjar katanya, dari Banjarmasin ya, dari darah Iya, betul, Kalimantan. keturunan Kalimantan Selatan ya kalau ayah Mirza. Kalau Muhammad Mirza asli Melayu Asli Riau Melayu ya. ya. Jadi luar biasa tuh. Ada di tanah Jawa. Iya. Ya, wabil khusus di Bandung, Cileunyi ya. Kalau Pak tokoh kita ini Pak Aris Mukti, Pak Aris Mukti menyatakan tempat ini Ciliwet namanya. Ciliwet ya. Singkatan dari Cileunyi Wetan. Ya. Cileunyi Wetan, Ciliwet ya, Ya. bukan nasi liwet ya Pak Bukan ya. nasi liwet ya, tapi di sini juga insya Allah nanti Bunda kita bisa request pesan nasi liwet khas. Oh, bisa liwet khas sini ya, khas Ciliwet ya. Insya Allah. Masya Nah Allah, ini luar biasa. Yanda ya, Iya. kita ingin bincang sebentar berkenaan dengan sejarah lah ya, sejarah Iya. awal Bunda Yanda Yunus menyekolahkan Mirza ke sini, itu informasi awalnya dari mana nih? Jadi ketika itu kan anak kami kan setelah dibawa ke dokter anak ya, kemudian hasil analisanya menunjukkan ASD, autis ya. Autis, Iya. oke. Nah, kemudian pada usia sekolah, usia TK kan nggak bisa belum ya. Terus pada usia SD 7 tahun kami coba masukkan ke sekolah umum. Dan itu bertahannya cuma 2 hari Pak. Di sana di Iya, di negeri SD ya? negeri ya, betul, di kampung ya. Kemudian itu istirahat nggak bisa melanjutkan ya karena memang perilakunya yang mengganggu teman tuh tidak Pak. Cuman ketika itu masuk kelasnya cuman paling 5 menit gitu ya. Kemudian setelah itu ke ruang guru, apa yang ada di ruang guru, ruang kepala sekolah itu diacak-acak iya gitu ya. begitu. Terus bendera yang sudah naik itu naik turun gitu kan, secara kenegaraan juga mungkin dia kurang. Iya, betul ya. Terus ketika ada air atau selokan atau got gitu ya, di situ adalah wahana bermain yang luar biasa menyenangkan bagi Ananda. Dan itu 1 hari full biasa nggak mau pulang-pulang ya. Jadi di tempat basah itulah ya. Iya. Itu kebahagiaan bagi dia. Jadi kalau udah keluar ke rumah, ke SD itu jadi nggak mau pulang seharian itu prosesnya luar biasa.
supaya bisa pulang ke rumah. Mhm. Kemudian, istirahat hampir setahun vakum ya. Mhm. Sebelumnya sebelum usia 6 tahun itu sudah pernah kita terapi di Rumah Sakit Umum Perihusada dan Tembilahan waktu itu. Jadi, karena bingung ya, kita sebagai orang tua diberikan Allah amanah, Mhm. ketika kita diberi amanah tentu kita harus, amanah terhadap amanat yang diembankan kepada kita. Betul. Artinya pendidikan seorang anak itu memang harus kita usahakan bagaimana caranya, Mhm. dan kalaupun misalnya kami lalai tidak memberikan pendidikan yang pantas untuk dia, walaupun dalam tanda petik dia adalah insan yang berkebutuhan khusus, ya kami berusaha semaksimal mungkin mencari. Waktu itu kami pernah tanya ke SLB di Tembilahan ya, di Mhm. kabupaten kami, ternyata itu SLB umum dan waktunya cuman, Sebentar ya? sebentar, betul, Mhm. iya. Kemudian kami searching ke Sumatera, di Pekanbaru ada SLB yang berasrama, tapi waktu itu maaf, ternyata berbeda kepercayaan ya Pak ya, Iya, keyakinan, pengelolanya oke. ya, heeh. Mhm. Akhirnya, searching di Sumatera nggak ada yang ketemu, coba-coba googling lagi, dan ketemulah SLB Autisma Bunda Bening Selaksahati. Dan Allah mungkin udah qadarullah juga, ketentuan Allah, berjodohlah kami dengan SLB BSA Autisma Bunda ini. Bening ini gitu Pak ceritanya waktu itu. Jadi, Tahun ketik tahun berapa itu? usia Mirza udah 8 tahun lebih ya waktu 8 itu kalau tahun. tidak salah ya. Mhm. Masih akhir-akhir Covid ya. Jadi 23 ya? ya Mhm. betul ya. Mhm. Nah itu cerita kami sampai ke BSH ini Pak ya. Heeh. Sebelumnya memang, belum pernah ya ada informasi yang di luar medsos begitu ya? Belum pernah Belum ketemu pernah karena mungkin, ketemu. pengaruh jarak juga, relasi Mhm. dan sebagainya ya. Mhm. Heeh. Nah, ini kan luar biasa begitu dapat informasi tentang BSA di medsos, Mhm. kok sampai udah Yunus ini langsung mengambil keputusan untuk mengirim Mirza ke sini. Iya, jadi waktu itu kita, baca-baca profil BSH, Mhm. komentar-komentar dari yang sudah pernah ke BSH kan biasanya itu ada ya. Mhm. Selain itu juga posisinya di bawah Bukit Gunung Manglayang ya, Betul, artinya kalau di bawah gunung itu tentu udaranya juga sejuk sejuk ya. ya. Tapi di Indra panas ya, di Indra Panas, panas. apalagi daerah kami itu enaknya airnya air asin Oh juga. iya iya, betul Panas betul. ya, ya Mhm. betul. Jadi Mhm. karena di bawah gunung, udara sejuk, mudah-mudahan harapannya ya, bismillah juga Ananda otaknya juga sejuk ya, Iya, tenang, amin dingin ya. amin. Mhm. Yang selama ini mungkin di daerah kami panas hingga temperamentalnya gitu agak Panas juga ya. panas-panas juga gitu Pak, iya, heeh. Iya, Berikutnya tidak terbayangkan ya kalau ternyata kampus BSA ini, secara geografis iya, berada di lingkungan pendidikan luar biasa di Indonesia ini kan, Masya Allah, dikelilingi iya, heeh. di bawah kita ini ada Institut Pemerintahan Dalam Iya, ada Negeri ya, FDN, iya, ada ada Unpad Unpad, ya, ada ITB ya Pak ada ya, ITB gitu. bahkan ada kampus 3 UIN ya. Nah, kampus Iya, 3 UIN UIN ya Sunan Gunung Jati, dekat kan di bawah dekat ya, gitu. masih di Cileunyi ya Nah, di Cileunyi itu perbatasannya? Heeh, sebelum belokan masuk tol iya, itu ke kiri ada gerbang UIN, kampus 3 UIN ya. iya Pak, Malah kalau, guyonan kita ya, joke mhm, kita gitu, kalau udah Yunus punya rezeki tambahan iya Pak. mau berkunjung ke ada Jatinangor Park di sebelah kita itu ya, Iya, Janspark ya, Jans Park udah itu, alhamdulillah, ah, eh, kemarin sudah beberapa kali ke udah ke sana ya, Janspark dan ke Al-Jabar juga, Masjid Masjid Al-Jabar. Al-Jabar kelihatan kalau malam dari sini Iya, gitu ya, Mirza juga anteng di sana Pak, kemarin, hari Kamis mhm, sebelum ke sini kami bawa ke Masjid Al-Jabar, alhamdulillah bisa melaksanakan sholat sholat di asar dan sana maghrib berjamaah alhamdulillah, di sana. ya luar Iya, luar biasa biasa ya. itu memang, ya. Jadi, ada hikmah ya dari Insyaallah, keputusan betul ya. mengasramakan, menitipkan Mirza di sini. Kalau hikmahnya luar Luar biasa Pak, biasa ya. ya. Jadi, Ya, jarak antara Indragiri hilir ya. dengan Bandung itu sudah tidak jauh lagi ya, Iya. sudah. Nah, ini frekuensi selama Mirza di sini berapa kali,
ke sininya ke ya. sini? Kalau frekuensi itu kami juga menyesuaikan dengan jadwal pekerjaannya, Pak, ya. Mhm. Pas pertama kali ngantar kita ke sini, terus pas, bagi rapor ya, jadi Betul. setiap semester kami ke sini. Iya, Pak. Kita Iya. kita bertemu beberapa kali Iya ya betul, Pak. Jadi untuk setiap semester bagi mhm, rapor, mhm, kebetulan juga itu masa libur kami setelah bagi rapor di mhm, sekolah di sana juga, mhm, ya. mhm. Karena memang ayah Mirza dengan bunda Mirza profesinya sama, guru Guru gitu juga ya. ya, Jadi pas alhamdulillah. bagi rapor libur itulah kesempatan kami Mhm. membersamai Ananda Mirza, memberikan kasih sayang untuk Ananda Mirza gitu, Pak, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi sampai saat podcast ini sudah berapa lama Mirza tinggal di Besa ini? 2 tahun setengah kalau tidak 2 salah ya, tahun Pak, ya. setengah. Nah, Udah 5 semester lebih nah, ya? nah, Heeh. sejak pertama berangkat dari Riau ke sini, kira-kira progresnya seperti apa yang terasa betul sama Iya. Uda Yunus ini? Kalau progresnya Masya Allah luar biasa dari dulunya tidak tahu perintah, tidak tahu larangan ya. Nah, sekarang alhamdulillah kalau dipanggil noleh, kalau dulu nggak noleh, Pak, ya. Oke, dulu Terus, apa itu larangan, udah tahu apa yang harus dikerjakan, udah tahu, terus ringan tangan juga gampang menolong ya. Progresnya alhamdulillah. luar biasa Mhm, dan sudah bisa verbal juga walaupun belum maksimal ya. Verbal oke. alhamdulillah sudah luar biasa. Jadi selama di sana verbal belum? Belum, paling satu atau 2 kata, Mhm. dan selama di sana kami nggak pernah dipanggil ayah atau bunda sama mama, ya. Jadi Heeh, kejutan dan nikmat yang luar biasa ketika Mirza betul memanggil ya, Pak, ya, ayah. mama, ayah manggilnya 1 ya. tahun yang lalu kami baru dipanggil ayah. Ya, Alhamdulillah. hal-hal yang dinanti bagi orang tua adalah ketika Heeh. Ananda memanggil ayah atau mama gitu ya, karena kebiasaan Mirza itu mama ya, heeh. Kalau kemampuan itu ditukar dengan gunung emas, pilih mana? Pilih dipanggil ayah. Alhamdulillah. Karena sebagai orang tua itu kebahagiaan yang luar Heeh. biasa sekali, Pak, rasanya dipanggil ayah, itu Mhm. sampai menetes air mata saya, Pak, ya, Masya heeh, Allah. Ya iya. alhamdulillah ya. Apalagi saat ini kan, dia jamaahnya tepat waktu, Mhm. jadi ketika orang azan, kalau saya lambat turun ke sini dipanggil ayah, ayah sholat, ya. Jadi kata-kata ayah sholat itu sudah menjadi hal biasa Iya, sekarang ya. sekarang alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi selama sekian tahun di sini Mhm, progres iya. dalam pandangan ayahandanya itu luar biasa Luar gitu ya. biasa masalah disiplinnya juga udah Hmm, teratur ya, hmm, apalagi sudah biasa sholat duha hmm, berjamaah. ya, Kalau dia tidur malam hari, itu kalau sudah terdengar suara azan di sekitar asrama ya, Pak, hmm, ya, hmm, itu dia langsung bangun, langsung ke WC buang air kecil, ngambil wudhu, oke. langsung hidupkan mic di musola dan langsung azan. Itu Oh, luar biasa luar ya. biasa Masya Masya Allah. Allah, Masya Allah. Ya kalau Ini, ayahnya mungkin tidak seperti itu, Pak. ini Tapi karena berkat itu mudah-mudahan saya juga dan keluarga saya, istri saya mudah-mudahan lebih ya. disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasa yang dapat kami ambil pelajaran dari Ananda Mirza selama di sini itu, Pak, ya. Nah ini apa melalui Mirza Mhm, iya, Pak. dibuka dalam bahasa Inggris tanda petik Road to Paradise. Heeh, surga. Jalan menuju surga, Iya, not only for untuk Mirza, heeh, tapi juga untuk keluarga gitu ya. insyaallah. Jadi kita bersyukur atas nikmat Mirza sudah membukakan jalan menuju surga Mhm, iya, Pak. dengan hal-hal yang dalam pandangan awam mungkin agak susah gitu ya. Mhm, Dalam kondisi Mirza sebagai seorang autis, betul ya, Pak. ketika dibukakan hatinya ternyata menjadi sebuah penerang yang luar biasa bagi Iya, keluarga. luar biasa. Dan itu dirasakan betul ya oleh Iya. Uda ya dengan Itu min keluarga. haitsu la yahtasib itu, Pak. Wah, iya betul betul Tidak betul. terduga luar biasa Iya. anugerah yang Allah berikan ketika dititipkan anak istimewa. Kalau dulunya mungkin kita sampai stres ya ngurusin anak, tapi ternyata hikmah yang Allah berikan di balik itu semua itu luar Luar biasa. biasa. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. luar biasa. Nah, ketika Uda dan Ibu Mhm, pulang ke kampung halaman, iya, Mirza kan di sini. heeh, betul. Bagaimana kondisi selama ditinggal itu, ndak ada hal-hal yang apa yang mengkhawatirkan lah gitu?
Alhamdulillah selama ini aman, Pak. Yang Hmm. jelas kami tanamkan pada diri kami ikhlas, Mhm. melepas ananda di sini, terus kami berdoa, memberikan, doa selalu untuk ananda, doa terbaik dan, mencari rezeki pun tenang di sana. Kami Alhamdulillah. percaya kepada keluarga besar BSH, Insyaallah. ada Bunda Bening, Wais, Yawa Odang, dan Pak Aris dan keluarga besar BSH. Kami percaya mereka semua amanah ya, dan kami ikhlas, tenang, yang ditinggal tenang, yang meninggalkan pun Tenang alhamdulillah ya. tenang, jadi tidak ada beban ya. Jadi orang tua di Indragiri pun ketika meninggalkan tenang ya, Tenang ya, kan ya. konsentrasi terhadap Iya, pekerjaan di betul sana Pak ya. gitu. Nah, Eee, nah ya. di sana di Indragiri keluarga, tetangga, akhirnya tahu kondisi Mirza di sini dengan perkembangannya. Ya alhamdulillah tahu ya. Tahu ya. Iya, Jadi karena kita cerita dari mulut ke mulut, mhm, kadang kita baru pulang dari Bandung ya, ditanya, "Apa kabar Mirza?" Gitu. iya, Alhamdulillah kita ceritakan perkembangannya di sini ya ya, heeh. alhamdulillah. Nah, ini sampai pada pertanyaan, Iya Pak, dengan ternyata potensi anak-anak kita mhm, itu luar biasa ya betul dengan. Pak ya. Nah, kemudian apa yang menjadi pemikiran Uda menggagas adanya pesantren tahfiz Quran untuk anak-anak autis kita ini? Jadi sebelumnya ada perbincangan dengan Bunda Bening ya, Mhm. masalah perkembangan anak dan Bunda juga kalau begini saja terus yang tidak ada yang spesifik yang ditujukan untuk SLB autisme ya. Jadi SLB kan banyak secara umum ya. Betul, Nah kalau kita buat program, pesantren tahfiz khusus anak autis kata Bunda itu akan ada sesuatu yang, istimewa. permata di balik apalah gitu ya. Ada sesuatu yang sangat bisa kita tonjolkan, ternyata kita tidak hanya dalam tanda petik mungkin mengejar keduniawian ya, tapi ukhrawi juga sana masuk. Jadi include ya dunia dan akhirat ya, sukses dunia dan akhirat ya. Mungkin Amin. ini sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya Iya, hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Bahagia dunia akhirat ya. Pendidikan luar biasa jalan, tahfiznya juga jalan, dan yang terpenting mungkin dengan pesantren tahfiz ini kan kita paham bahwa Al-Quran itu adalah mhm, syifa'u wa rahmah ya, obat dan rahmat rahmat, ya, kasih betul sayang. betul. Jadi, dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya, sering murajaah ya, mengulang-ulang bacaan Al-Quran, harapannya ananda semuanya ini dibukakan kemampuan untuk, verbalnya, bicaranya, dan yang terpenting bahwa dengan membaca Al-Quran itu hati, otak, dan segala ananda semuanya menjadi tenang Tenang karena, itu, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub" ya. Dengan betul. mengingat Allah salah satunya dengan membaca Al-Quran, insyaallah ananda-ananda yang selama ini mungkin tantrum, emosinya tidak terkontrol, itu menjadi lebih tenang lagi, ya. Alhamdulillah, amin ya. Dan yang terpenting mungkin juga bahwa ketika seorang anak menjadi hafiz dan hafizah, ini janji Allah mahkota untuk orang tuanya di surga ya, Pak, ya. Iya, Pasti, insyaallah ya. pasti Allah sudah memberikan janji. Mhm. Kalau kita melihat bukan dalam kapasitas ananda kita yang Iya, menjadi hafiz gitu ya, iya betul, Pak. tapi ada yang menyebut nurturan efek gitu. Iya, Efek ikutannya akan mengibas kepada kedua orang tuanya. betul ya. Nah, ini yang tentu menjadi eh, tujuan kami ya. Iya, Pak, ya. Kenapa eh, Bunda izin Pak, nanti Mhm, kita akan membuat pesantren tahfidz. iya, Saya sampaikan, the show must go on, jalan saja gitu. Jalan dengan semua potensi yang ada. siap, Pak. Nah, ketika kemarin kita melihat showcase anak-anak kita ya, Iya, tasim Quran tahsin luar Quran, iya biasa betul, gitu iya ya. luar biasa. Dan ini tentu tadi menjadi pembuka bagi pandangan publik Mhm, bahwa output anak-anak SLB ini tidak selalu harus dinanti pada output yang harus sama dengan anak-anak yang lainnya iya gitu. betul, Pak, iya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan dalam potensi dan kapasitas yang Allah titipkan, Mhm, berikan pada mereka, dan ternyata salah satunya kemampuan untuk menjadi hafiz itu luar biasa luar ya. biasa, iya. Sampai menangis, Pak, ketika menyaksikan
Ananda tampil, kemarin ya, ya, gitu. Nah, menghafal Al-Quran, ya banyak ayat-ayat yang sudah dihafal, surah yang sudah dihafal. Kalau dibanding betul. dengan bapaknya, lebih banyak Oh, anaknya daripada bapaknya. Itu itu saya malu dengan Allah, Pak. paling tidak kita sudah Iya, terwakili dengan betul. keberadaan Mirza dan kawan-kawan seperti itu ya. Iya, Pak. Dan ini juga sebagai sebuah akuntabilitas Iya. proses pembelajaran yang berlangsung di BSA ini, di Iya. SLB BSA ini. Dan harapan kita tentu melalui podcast ini Mhm. masyarakat juga turut mengetahui ya bahwa ada sebuah lembaga sekolah luar biasa yang boarding diantaranya Heeh. dan memberikan sebuah aktivitas tambahan di luar kurikulum yang baku kita lakukan untuk Iya, anak-anak kita betul, Pak. berupa pesantren tahfidz Quran ini. Dan semua sudah melihat dengan showcase kemarin, mudah-mudahan nanti Mhm. ada publikasinya Iya. bahwa itulah hasil sementara ya. Ini baru sementara karena bagian dari proses yang akan terus kita laksanakan Iya, siap. sampai pada posisi ketika publik masyarakat mengetahui, memahami gitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan mendukung gitu ya. Iya. Baik yang terkait dengan keberadaan keluarganya, putra-putrinya yang dititipkan di sini maupun yang tidak terkait tetapi bagian dari ukhuwah Islamiyah kita, Mhm. bagian dari dakwah kita sampai ke Indragiri ya, Iya, mungkin alhamdulillah. seluruh Sumatera Ya, mudah-mudahan begitu ya. se-Indonesia insyaallah nanti ya, Se-Indonesia atau gitu. bahkan ke mancanegara, Pak, ya, Amin. ya. Insyaallah podcast ini kan Iya. unlimited ya, Oh, tidak siap, tidak iya. terbatas gitu. Jadi mungkin ada saudara-saudara kita yang saat ini diberi amanah rezeki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, Iya, betul. dibukakan hati, jiwa ya dan perhatiannya Mhm. untuk mendukung program-program yang kita jalankan di sini. Iya, insyaallah mudah-mudahan, Pak, Dan ya. insya Allah kita terbuka bagi teman-teman sekolah-sekolah lain yang ingin juga berbagi ya, Iya. gitu. Baik apakah nanti sharing atau ikut turut serta dalam kegiatan-kegiatan pesantren tahfidz ini ya kita dengan senang hati menerima kehadiran mereka. Nah Rabbal alamin. terutama melalui Uda Yunus ini ya, saya panggil Uda saja supaya Udah orang Sumatera orang Padang. Sumateranya ya. Uda Heeh. Yunus ini terima kasih sekali dengan harapan doa tetap sehat ya. Insyaallah kita Ini doakan bersama semua sehat semuanya, amin Pak, ya. ke teman-teman pemirsa podcast ini Anda bisa melihat sendiri ini udah di libur Semester. semester ini apalagi beliau dan Nyonya sebagai seorang pendidik Iya. ingin menyampaikan pengalamannya ya, dan berbagi. Ini bukan rekayasa Iya. artifisial atau apa, tapi pengalaman langsung bagaimana putranya Mhm. Mirza Dari yang belum dari verbal, yang belum perilakunya verbal yang belum, terkontrol, mudah guling-guling, itu kalau turun ke tanah itu udah guling-guling, nggak mau naik lagi. sekarang sudah tidak lagi ya, sudah Alhamdulillah tidak ya, gitu. bismillah ya. Terutama tadi panggilan ayah Betul. ya, panggilan ayah ibu ke orang tuanya. Iya. Mutiara yang Mutiara tidak yang luar biasa. ternilai gitu. Terima kasih udah Sama-sama, Pak, Yunus ya. Iya. Kita tetap berdoa hasil yang terbaik ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang Solehah, solehat gitu ya. amin ya. Tadi menjadi pemandu road to paradise kita ya. Iya, wasilah untuk jalan ke Wasilah surga untuk insyaallah ya. Terima kasih Sama-sama, udah Pak, Yunus ya. ya. Kita ketemu lagi nanti di sesi lain di podcast ini. Iya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.